Ya. Ada rasa, Ya. kebersihan, Ya. kedisiplinan, Ya. kebersihan, Ya. Ya. persahabatan, Terakhir. protokol. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kita belajar Pancasila. Silakan kursinya diangkat. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Bangun dan bukalah Apa kabarnya Lala hari ini? Baik. saatnya Lala tahu nggak kenapa Bu Sinta memanggil Lala hari ini ke sini? Ini hari apa? Hari Rabu. Di hari Rabu itu di kelas kita yang piket siapa? masa berganti. Ya, Azhar, Amara, Asmi, Damar, sama Bara. Teman-temanmu yang kamu sebutkan tadi itu sudah piket belum hari ini? Kalau Lala sendiri? Kenapa Lala belum tidak hari ini? Karena kesiangan. Dari rumah jam berapa? Kenapa Lala kok bisa kesiangan? Kita ceritakan kenapa Lala kok bisa bangun kesiangan itu pagi malam tuh? Pagi malam sampai jam berapa? Jam 11. Selain itu Lala main TikTok. Saya suka TikTok ya. Kenapa Lala kok suka TikTok? Bisa ceritain? Videonya menarik. Jadi sampai Lala itu lupa waktu ya. Iya. Sampai jam berapa Lala tadi? Jam 11. Kalau biasanya tidurnya jam berapa? Jam 9. Itu jadi sampai waktu aja. Kemudian waktu sampai tidak kenal waktu ya namanya. Ya itu memang sangat menakjubkan. Tapi Lala kan seorang pelajar. Kalau seorang pelajar itu maksimal kalau malam tidurnya jam 9. Lalu tahu nggak mengapa kok kita harus tidur lebih awal? Biar paginya nanti bangunnya cepat. Iya, tidak kesulitan dulu. Lala tahu nggak keyakinan positif? Tahu. Ada berhubungan dengan
Ya, Bu Sinta bisa tolong dibantu disebutkan apa aja lah? Ya, ya, terus persahabatan, kebersihan sama kebersihan. betul benar. Kalau itu, tapi apa tidak boleh itu lala itu sudah melanggar keyakinan kita ya. Kedisiplinan, tanggung jawab sama kebersihan. Kenapa kok disiplin sudah dilanggar? Ya karena tadi berangkatnya kesiangan. Kalau tanggung jawab kenapa? Dan di malam tidak menyiapkan apa yang harus besok di setelah kita lakukan. Kemudian kalau kebersihan Tadi tidak tiket. jadi Lala sudah merasa bahwa Lala tadi sudah melanggar beberapa keyakinan dan Lala mau nggak memperbaiki kesalahan? Kalau itu tadi tidak bisa karena kesiangan, cara memperbaikinya bagaimana? Jadi jangan kemalaman karena pas malam menyiapkan apa yang harus Dan ada lagi nggak? jangan lupa besok Lalu kalau datangnya harusnya jam berapa? jangan lupa teman kita Iya, ya Lala sudah memahami kesalahan Lala, sudah memahami apa yang Lala langgar, keyakinan kita, lalu Lala tadi sudah memberikan solusi-solusi yang akan Lala lakukan agar kedepannya Lala bisa datang tidak terlambat kemudian tiket. Begitu ya Lala ya. Ya, terima kasih. Lala bisa kembali ke ya. Karena adanya keyakinan kelas, saya lebih memahami nilai kebajikan yang harus saya tanamkan dalam diri saya. Segitiga restitusi membuat saya lebih nyaman dan dihargai dalam memperbaiki kesalahan saya. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter. Bagaimana kabarnya Salsa hari ini? Baik Ju. Salsa mengetahui nggak alasan kenapa Bu Sinta mengundang Salsa hari ini? Tidak pulang. Kemarin Salsa hari Selasa sholat berjamaah. Bu Sinta juga ikut sholat berjamaah, tetapi saat sholat berjamaah, Bu Sinta merasa terganggu karena ada suara berisik. Salsa bisa bantu Bu Sinta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Kan kondisi di listrik kami sudah kota-kota terus itu kan saat satu dulu jadi kan kayak gitu ya jadi kan apa sendiri deh ya selesai juga karena itu jadi jadi apa sendiri deh kita salah barang jadi kami lagi kan mau ngecek dia jadi sih malah aku Kita kalau sholat itu harus duduk, tenang, dan menghargai teman-teman yang sedang sholat. Salsa mengetahui enam keyakinan kelas kita. Apa saja itu Salsa? dengan rasa kedisiplinan, tanggung jawab, persahabatan, kepelayang, kebersihan. Ya. Dari tindakan Salsa yang kemarin, Salsa sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Dengan rasa dan kedisiplinan. Mengapa? Karena saya bergurau dan tidak khusyuk. Untuk selanjutnya agar Salsa tidak melakukan kesalahan yang sama, apa yang harus Salsa lakukan? Datang tepat waktu dan tidak bergurau dan akan khusyuk. Salsa, kita boleh melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita harus mengambil hikmahnya. Ini merupakan proses pembukaan banyak Salsa ya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih ya Salsa, silakan kembali. Keyakinan kelas membuat saya lebih fokus menerapkan nilai kebajikan pada saya. Segitiga restitusi membuat saya tidak terhakimi pada saat melakukan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf, siang-siang kami kumpulkan bersama
di ruangan kita ini dalam rangka menyampaikan desiminasi calon guru penggerak dari SD kita, beliau Bu Dewi Sinta dan Bu Adibatul Rusna, dengan tema aksi nyata modul ke-14 ya Pak? 1.4 budaya positif. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat, kewarasan, sehingga dapat usul-usul menghadiri undangan kami tanpa ada suatu apapun. Selawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita, panutan kita besar Muhammad SAW. Semoga kita benar diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak, berkaitan dengan guru penggerak, pada dasarnya kami sangat berterima kasih. Kenapa? Karena dengan adanya guru penggerak merupakan katalisator di SD kita, khususnya SD Negeri 3 Jojmi, untuk membudayakan bedanya apa yang telah kita laksanakan dan aksi-aksi yang telah kita lakukan berkaitan dengan budaya-budaya yang telah kita lakukan, yaitu budaya, tentunya budaya yang baik. Maka dari itu kami berharap dengan adanya calon guru penggerak yang insya Allah nanti lulus dan mendapatkan predikat guru penggerak, ini bisa bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mengeluarkan atau mendesiminasikan kaitannya dengan ilmu yang telah diperoleh. Untuk kali ini tema yang diambil yaitu budaya positif. Budaya positif yaitu cara hidup yang berkembang atau yang dimiliki seseorang oleh sekelompok orang, dan serta diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah yang namanya budaya. Namun karena kita di dunia pendidikan, maka yang kita gerakan yaitu budaya positif di sekolah. Banyak sekali budaya positif di sekolah. Nanti akan dijabarkan oleh beliau berdua. Kebetulan di SD kita ini ada 2 calon guru penggerak yang hebat-hebat ini. Mohon ini bisa mendengarkan. Saya selaku yang dituakan di sini akan memberikan semacam pengarahan atau motivasi. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan. Pembiasaan tidak hanya sekali, pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya. Ini setiap manusia kontrol wajib untuk wajib untuk dipegang. Baik atau buruknya seorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Budaya-budaya yang telah berkembang di SD kita, mohon untuk nanti bisa digali bersama atau dimantapkan, istilah saya, dimantapkan untuk dibudayakan lagi di SD kita.
tentu budaya positif seperti yang kita alami di sekolah kita. Ini sering kali kita mendapati anak yang bertutur kata kurang sopan. Alangkah baiknya kalau ada anak yang bertutur kata kurang sopan, langsung ditindaklanjuti, dieleke, diingatkan. Baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini termasuk salah satu budaya yang kita galakkan di sekolah. Merangkum dari beberapa pengalaman yang perlu kita gali bersama, yaitu tentang sahabat dari Kemendikbud. Ini saya culik dari sahabat Kemendikbud. Ada 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Yang pertama yaitu diantaranya literasi sekolah. Seperti yang di SD kita, gerakan literasi sekolah kita adakan setiap hari Kamis, yang endingnya nanti akan kita lihat dari nilai AKM-nya. AKM kita mudah-mudahan di tahun yang akan datang, atau lebih khususnya besok Senin besok ya, tanggal 23 sampai 26 akan diadakan ANBK, khususnya nilai AKM kita meningkat. Kita berdoa bersama karena budaya-budaya yang telah kita lakukan, termasuk budaya literasi ini, telah kita lakukan bersama. Kemudian budaya apa lagi? Budaya kegiatan ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler di SD kita telah kita lakukan. Di antaranya itu kepramukaan, seni, yaitu drum band, yang selanjutnya seni rabana baru merintis karena terkendala beberapa hal, alat dan dana. Alatnya masih kurang, dan ini kita pikirkan bersama untuk di tahun yang akan datang. Pembiasaan yang lainnya yaitu pembiasaan di awal dan di akhir pembelajaran. Ini budaya-budaya yang telah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya 2 CGP ini akan lebih meningkatkan kaitannya dengan budaya positif di SD kita. Kiranya kalau saya terlalu banyak memberikan pengarahan, nanti dari narasumber berdua ini kurang efektif, kurang karena kita telah lelah dari jam 12:30 sampai nanti jam 2 ini dan ini, maka saya dukung sepenuhnya kaitannya dengan 2 CGP kita ini berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan berkah barokah kita dapat mewujudkan dari apa yang telah menjadi angan-angan kita bersama, yaitu menjadikan sekolah kita yang dihargai dan menjadikan pertimbangan di lingkungan desa kita. Kiranya kurang lebih mohon maaf, monggo untuk narasumber berdua untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada teman-teman kita ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila capai kami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kepada yang kami hormati, pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sopir SPT, yang saya hormati Bapak Ibu Guru teman sejawat SDN 3 Ning Semi,
Langsung saja untuk acara hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif modul 1.4. Di sini kami berdua, saya dengan rekan saya Bu Adidatul Husna, akan mendefinisikan apa itu budaya positif. Tapi sebelumnya mari kita menyamakan persepsi dulu. Apa itu sebenarnya budaya positif? Ini ada beberapa soal yang silakan Bapak bisa. Ya, nanti saya perbesar lagi. Ini silakan bisa dicoba. Sudah bisa dilihat belum? Sudah bisa dilihat belum? Ini ada sebuah kegiatan kepalang tangan. Jadi diharapkan kita uji coba dulu. Ada teman si A sama si B, nanti silakan Bapak Ibu menentukan si A atau si B. Kemudian sobeklah kertas kecil, sebuah kertas kecil, silakan nanti disobek. Di situ nanti kertas kecil itu ditulisi sesuatu hal yang berharga dari Bapak Ibu. Sesuatu hal yang berharga dari Bapak Ibu. Kemudian teman yang lainnya berusaha membuka kepalan tangan yang ada isian kertasnya itu. Numpang ini? Iya. Ya begini, sekuat-kuatnya silakan yang satunya dengan berbagai usahanya mau dirayu, mau diapakan, silakan mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Enggak tahu barangnya apa terus. Tuliskan sesuatu hal yang paling berharga, seolah-olah itu suatu hal yang paling berharga dalam diri panjenengan, ditulis di kertas sebelah, kemudian diletakkan di tangan, kemudian digenggam yang kuat. Ya, monggo. Ya, silakan. Kata atau apa Mbak? Itu sesuatu dianggap sesuatu hal yang paling berharga dari barang boleh, kata-kata boleh, barang ini seolah-olah. Jadi kertas itu menggambarkan sesuatu hal yang Bisa dengan kata sifat boleh? boleh kata sifat Bapak. Boleh. Silakan. Nanti Bapak pasangannya sama Sinten, Kak. Aku kalau ibu-ibu ya Enggak apa-apa. Kalau sama ibu langsung pasang. Ini kurang jelas ya tampilannya. Di kol istilahnya apa enggak? Oke, yang penting dijadikan Pak. Mau masuk hubungan ada penjenengan PKM. Maaf kalau jawaban. Oke. Sabar Bapak Ibu. Sudah. Si A siapa si A? Berpasangan ya. Si A yang memegang kertasnya dalam genggaman. Si B nanti merayu, membujuk. Apakah nanti si A itu tergoda untuk membuka kepalanya atau tetap saja? Bisa kayak program Barang apa gitu sebagai mau nanya kekurangan nanti. tidak usah setangan santai ini ya relax sak jam setengah cepat. Saya coba ke
Wida pasangannya sama siapa? Sendiri. Pasangannya siapa? Oh, belum punya pasangan. Pasangannya sama Wida sama Parmen. Ayo. Sudah ada yang mencobanya? Ayo. Jangan semua mempalan tangan, ada yang merayu berpasangan. Jadi kalau merasa genggam, satunya yang jadi merayu, yang berusaha membuka kepalan tangan tersebut. Jadi jangan mempal semua, nanti mempal semua. Siapa yang mau membukanya? Mbak kamu bulan kemarin baik kalau ngomong bagus sama Pak ini ngomong berarti bapak yang mengepal berarti Pak Agus yang merayu sebagai contoh anak musisi beda apa Boy sama Bara ya boleh dengan rasa boleh dengan rasa ganteng Boleh ada alasannya jenengan gini yo. Alasannya apa? Ketika jenengan nanti membuka untuk baik, alasannya apa? nanti saya akan tanya Alasannya nanti baik itu merayu jenengan. ya bisa dipraktekkan dicoba dulu aku juga kepo pengen ngerti Boleh dong. Satu masih askiratan loh. Nanti tak berikan itu ya bisa terjadikan soalnya. Alasannya apa? Tidak boleh, tidak ada yang bisa menggantikan yang saya kenal dengan apapun. Adalah kita teman, kita sahabat. Caranya kita kan bestie, apapun yang ada. Iya. Kita kan bestie ya. Ayo, tidak bisa dibagi hanya. Ayo, keluar. awas ganteng Karena mempertanyakan apa yang disampaikan. karena itu sangat berharga buat saya dan saya sangat bersyukur memiliki ini. Oke, bisa dibagikan. Oke, Terima kasih. Bagaimana rasanya gagal gitu membuka itu? karena ketika itu memang berharga buat bulanan, saya juga tidak masalah. Itu kan hanya bulanan. Terima kasih untuk Bulala dan Bu Ais. Tepuk tangan semuanya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya atau berikutnya. Tadi kan berkaitan sama kepalan tangan itu si A itu mau buka atau tidak. Walaupun tadi si B sudah merayu dengan berbagai macam cara, ternyata itu tadi membuka menutupnya. Kepalan tangan itu tergantung pada bulala sendiri, walaupun sudah dirayu dari berbagai macam cara dari luar. Gitu ya. Kemudian di sini kita juga perlu memahami atau kita meluruskan konsep ya. Ini Bapak Ibu diharapkan hanya menentukan ini hukuman atau konsekuensi. Silakan ditulis saja nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan. Ini ada 6. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Itu berarti menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Contohnya ada anak yang terlambat, kemudian anak tersebut diminta menuliskan saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Itu menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Ditulis saja, nanti ini tidak ada benar, tidak ada salah, cukup kita meluruskan konsep dari hukuman atau konsekuensi. Tinggal diberi kode H atau K. Nanti kita di belakang nanti ada jawabannya. H itu untuk hukuman, K itu untuk konsekuensi. Ya. Nomornya kita urutkan dari atas tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kasusnya sama, ada anak yang terlambat, kemudian diminta untuk lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Itu menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? H atau K? 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada yang bawa minum, tersenggol, kemudian airnya tumpah di meja. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada anak yang terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga, kemudian anak tersebut diminta untuk mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Sampun Bapak Ibu? Dilanjut ke pertanyaan pematik lainnya. Jadi nanti akan kita bahas setelah selesai pertanyaan pematik semuanya. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu lebih ke teknis, kalau keyakinan kelas itu adalah lebih universal. Misalnya, seseorang memakai helm saat berkendara, itu adalah peraturan. Tetapi keyakinan kelas atau nilai kebajikan universalnya adalah keselamatan. Jadi beda peraturan sama keyakinan kelas adalah peraturan lebih besar, sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang secara umum diakui bahwa itu adalah memiliki nilai kebaikan. Jadi kayak tadi contohnya memakai helm, keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan. Ini nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah, jadi Bapak Ibu menentukan nilai-nilai kebajikan universal yang menggambarkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nomor 1. Tidak perlu terlalu hanya beberapa yang kita yakini secara umum saja. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah tidak dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas harus berkalimat positif. Kalimat positif. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nomor 4 ya Bapak Ibu, dilarang melakukan kekerasan. Nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini keyakinan kelasnya seharusnya bagaimana kalau dilarang menggunakan narkoba. Boleh lebih dari 1 keyakinan kelas. Nomor
selanjutnya berapa Bapak Ibu? 6. Bergantian atau menunggu giliran. Nomor 7, gunakan masker. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menggunakan masker. Yang terakhir nomor 8, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya yaitu berupa apa? Ini nanti tidak ada jawaban benar salah ya. Lanjut. Nah, kemudian ternyata Bapak Ibu guru ini selama menjadi guru atau berhadapan dengan siswa dan menemukan siswa yang bermasalah, kita bisa menempatkan 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu bisa lakukan. 1 yaitu dengan cara penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya ulangi, penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Ini Bapak Ibu guru silakan dari kelima ini silakan tentukan kira-kira kalau Bapak Ibu guru mengucapkan kata 1, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia itu berlaku sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau seorang manajer. Kalau Bapak Ibu guru menghadapi murid yang bermasalah mengucapkan kata saya kecewa sekali dengan kamu, Membuat rasa salah. iya, ya betul ya. Itu tadi contoh ya salah satunya. Terus berarti sebaiknya bagaimana? Nanti selanjutnya Bapak. Ternyata sangat menarik ya Bapak ya. Bagian dari Iya. instansi master juga. Oke, nanti kita bersama-sama belajar Pak. Saya juga baru belajar ini Bapak. Iya. Oke. Yang nomor 2, kalau Bapak Ibu guru menghadapi anak dengan mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti Bapak Ibu ini sedang dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, kita lanjut. Nomor 3, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kalau panjenengan bilang gini sama murid, berarti posisi ini jenengan berlaku sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sudah mulai agak anu guys, paham ya? Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang minta akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini kalau seperti ini Bapak Ibu guru berarti berlaku sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Lanjut. Nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi seorang guru tidak memberikan solusi, tetapi mengajak bagaimana anak ini bisa memperbaiki kesalahannya sendiri dengan mereka menggali solusi-solusi dalam diri mereka. Ini berarti kalau Bapak Ibu guru mengatakan ini berarti posisinya yaitu sebagai penghukum kah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau atau manajer. Tidak ada gambaran sedikit ya Bapak Ibu. Kalau lagi bagus, cetong.
Ya. Nomor 6 terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini. Ya, nanti akan kita lihat ya jawabannya yang benar yang bagaimana. Ini tadi jawaban dari Bapak Ibu Guru tadi yang pertama, yaitu mengenai menggenggam. Ya, menggenggam tangan itu ibarat kita itu kalau mau merubah diri kita, ibarat kita itu adalah seorang yang sedang menggenggam tangan. Kita punya pemikiran sendiri, kita punya pandangan sendiri. Nah, bagaimana cara biar kita bisa membuka diri kita dengan wawasan yang baru? Itu berarti sesuai dengan ilusi kontrol atau teori kontrol, bahwa seseorang ini saat kita mengendalikan murid itu sebenarnya kita tidak mengendalikan murid, tetapi muridlah yang mengizinkan kita untuk dikendalikan oleh guru. Jadi ini suatu ilusi. Jadi terkadang kok ada siswa kok dikendalikan mau, ada yang tidak, itu berarti terkadang dari dalam diri mereka, kok aku mau diatur sama Bapak A, aku tidak mau diatur sama Bapak B. Ini sebenarnya tadi kayak kita menggenggam tangan. Membukanya tangan, menutupnya tangan itu tergantung pada diri kita. Itu ilusi guru mengontrol anak. Jadi tidak ada sebenarnya guru itu bisa mengontrol anak, tapi anaklah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Kemudian lalu bagaimana bisa kita mengendalikan murid? Nanti akan muncul di slide berikutnya. Ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita menyalahkan anak terus itu bisa menguatkan karakter, itu juga ilusi. Karena kalau anak disalahkan terus itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya sumpah ya. Ya, itu ilusi bahwa dengan mengkritik mereka akan menjadi lebih baik, itu ternyata ilusi. Malah terkadang anaknya minder, malah terkadang merasa malu. Begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya tadi dikasih bintang, setiap maju dikasih bintang. Ternyata suatu saat bintangnya habis. Kira-kira bagaimana dengan anak-anak yang tidak dikasih bintang? Maukah mereka melakukan seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu? Nah, ini ternyata penghargaan itu juga ilusi. Jadi kamu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini ilusi. Lalu bagaimana? Ternyata ini kita harus memiliki yang namanya perubahan paradigma, berubah dari stimulus ke respon menuju ke teori kontrol, di mana tadi sudah dikatakan bahwa seseorang itu bergerak memiliki tujuan yang paling kita ingin capai adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri ya sendiri. Ini yang akan kita kulik dan akan kita tumbuh kembangkan akan munculnya budaya positif. Ini Bapak tadi yang nomor 1 hukuman dilihat tadi jawabannya 1, 2, 3 hukuman mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah, itu tadi hukuman ya. Lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker juga hukuman. Yang mengganti kertas yang tugas teman yang dicoret konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol juga konsekuensi. Tapi di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada jam PJOK bukan hukuman tetapi konsekuensi. Jadi bedanya hukuman sama konsekuensi ini dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu tidak sesuai konteks kesalahan. Kesalahannya datang terlambat tapi bukan mata pelajaran PJOK. Kalau lari nyambung atau tidak Bapak Ibu? Nah ini berarti tidak ya sesuai konteksnya. Kayak tadi nih, kertasnya dicoret-coret, disuruh ganti. Sesuai dengan konteks kesalahannya atau tidak Bapak Ibu? Sesuai. Berarti ini kita bisa sebutkan dengan konsekuensi. Di budaya positif, hukuman
sekarang mulai ditinggalkan, diganti ke konsekuensi, dan nanti akan mengarah kepada segitiga restitusi. Jadi tadi sudah nih hukuman sama Terus konsekuensi. kalau seandainya kita sudah biasa nih ya, sekolah dewi, ini saya lihat. Tidak apa-apa Mbak. Yang lain boleh bertanya juga. Saya juga biar kita tidak salah kaprah untuk ke depannya. Biasanya di sekolah kita ada anak yang pertama melanggar seperti tadi. Sering kita mendapatkan tidak konsekuensi, tapi hukuman yang kita kerjakan atau kita lakukan. Misalnya contoh, ada anak datang terlambat terus disuruh lari, padahal itu tidak sesuai dengan konteksnya tadi ya Pak. Seharusnya kan tidak apa nanti diarahkan dan seperti itu. Nah, seperti yang kita alami atau kita dapati tidak hanya di sekolah kita, mungkin mudah-mudahan di sekolah kita ada. Nah, terus kalau kita mendapat seperti itu, apa yang harus kita lakukan atau kita apa ya, kita berikan penjelasan kepada teman atau anak tersebut. Terima kasih Bapak. Tadi karena gurunya atau yang melakukan tindakan itu belum paham dengan budaya positif, itu menurut saya yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang, ya, sekarang mari kita karena kita sudah paham, mari kita menggesernya sedikit demi sedikit Bapak menuju ke yang lebih baik. Jadi kalau terhadap kasus itu, kalau Bapak Ibu guru belum memahami budaya positif, itu memang sesuatu hal yang memang dari dulu seperti itu tuh, dan ternyata ya sangat manjur juga dilakukan begitu ya Bapak. Kayak rumah. Iya, ya itu sudah ya. Tapi untuk yang sekarang ini memang di kurikulum Merdeka ini sudah diperkenalkan yang namanya tadi budaya positif, di mana hukuman ini sudah mulai ditinggalkan Bapak. Itu. Oke. Nah, ini khususnya misalnya saya mungkin dalam hal kaitan dengan budaya positif masih banyak kekurangan, tolong diingatkan bahwa ini seperti ini kurang pas dan seperti ini. Ini kita untuk membudayakan budaya positif di SD kita. Tujuannya agar kita tidak banyak pertentangan nanti di luar sana. Matur banget ini untuk teman kita berdua. Apalagi banyak kasus yang sekarang tuh orang tua itu memang luar biasa sekali. Jadi menempatkan sekolah itu menjadi tanggung jawab anaknya bagus, anaknya baik itu full. Itu adalah tanggung jawab sekolah ya Pak. Padahal di sekolah itu anak didik kita tuh di sini hanya beberapa jam saja, tapi sangat luar biasa tanggung jawabnya. Tapi kalau kita melaksanakan atau mengarahkan, nanti ancamannya bisa sampai penjara ya Bapak ya. Itu sangat luar biasa. Jadi termasuk ini Mbak, ini yang kita alami. Anak orang tua motong ke rambut dengan ada garis kayak dan semut, itu hal yang membanggakan, tapi itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Akhirnya berbuat sih orang-orang gimana? Pada aslinya dari orang tua, nah anaknya salah, orang ini bisa lagi. Ya enggak, ini kan bisa. Nah, kemudian saya lanjut dengan keyakinan kelas tadi. Jadi disiplin positif ini akan kita aplikasikan di kelas-kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini itu anak-anak sudah tidak fokus ke tata tertib, tapi mereka ke keyakinan kelas. Karena mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, diakui, dan saya yakin anak-anak kita sebenarnya sudah paham. Tapi ternyata anak-anak itu terkadang itu suka mengetes kesabaran bapak ibu gurunya. Jadi kalau ditanya kamu melawan kesalahan, iya. Tapi kenapa dilakukan? Nah itu jadi pertanyaan bapak ya. Jadi kayak semacam mereka itu yang mungkin suka sama gurunya itu jaya-jaya bagaimana gitu di rumah. Jadi keyakinan keras tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati
sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Ini merupakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu artinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang terakhir, yang Bapak Ibu tadi sudah bisa membedakan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu sering melakukan seperti ini, ternyata dalam budaya positif ini juga belum bisa menghasilkan perubahan yang maksimal bagi siswa. Apalagi kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini tadi penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Teman saja, saya kira dulu sebelum saya belajar budaya positif, tak kira teman itu sudah bagus Bapak. Jadi kita ngobrol sama anak-anak, lalu nama mendekati mereka, ternyata itu juga tidak berpengaruh yang bagus untuk memunculkan motivasi intrinsik mereka. Kemudian pemantau, memberi bintang, memberi hadiah, memberi penghargaan, itu juga ternyata belum efektif Bapak dalam memunculkan motivasi intrinsik. Jadi saya belajar budaya positif ini yang benar bagaimana, ya Bapak Men, yang benar bagaimana teman salah, ya ngasih penghargaan salah, ya bukan salah. Sebenarnya ini tergantung pada kondisi dan situasinya. Kalau anaknya memang dikasih tahu malangnya ya bagaimana lagi? Tidak mungkin kita memperlakukannya saat seperti murid yang mau diajak kerjasama dengan baik, begitu. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah, jadi yang diharapkan itu adalah sebagai manajer Bapak. Manajer itu bagaimana? Silakan Bu Adi dijelaskan, monggo. Kita mendengarkan ini sudah ternyata ya orang negara ini saya budaya juga dalam bentuk resmi tindak dan definisi ini bagian kita belajar supaya negara. Ternyata ada bujur kilangnya kok. Ada bujur kilangnya. Ini salah. Masih semangat Bapak Ibu? Budaya positif? Ya siapa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawabnya? Apa sih tadi budaya positif itu? Apa sih tadi budaya positif? Pak Agus tadi nyata enggak? Apa itu budaya positif Pak Agus? Budaya positif kebiasaan yang baik. Oh, kebiasaan yang baik. Terima kasih. Jadi di sini kita berbagi saja apa yang sudah kita pahami dan apa yang sudah kita ketahui. Jadi budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu diharapkan dari seorang murid yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kuncinya untuk menciptakan budaya positif itu yaitu seorang guru itu harus menuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Jadi guru itu hanya mengembangkan, menuntun dan mengontrol, itu tugas dari guru tanpa mengubah murid itu sendiri. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara bertindak positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif.
itu nanti akan terbentuk budaya yang positif, bertindak positif, berpikir yang positif, berhati yang positif, dan bersikap yang positif. Pokoknya semua serba positif. Nah, hasil positif kayak Berikut bagus. hasil positifnya apa? Ya ya Bu, nah hasil positif baiknya kan? Jadi peran guru dalam menciptakan budaya yang positif. Apa sih peran dari guru itu? Ya, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, misalnya disiplin positif, memahami motivasi dari perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol dari seorang guru, dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta yang terakhir menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Itu peran gurunya. Contoh penerapan budaya positif yang sudah ada di SD 3 Tanjung Semi, pembiasaan yang ada ini sudah menciptakan budaya yang positif. Ada 5S, ada senam, ada upacara, ada Jumat mengaji. Ini contoh kecil saja. Sebenarnya masih banyak ya yang ada di sekolah kita. Nah, jadi yang akan kita bahas pada siang ini nanti yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol dari seorang guru, yang keenam segitiga restitusi. Ini tadi sudah menggenggam tangan, berarti siapa yang mempunyai kontrol atas diri sendiri? Ya diri kita sendiri. Jadi nanti diharapkan setiap anak, setiap siswa itu mempunyai motivasi dari dirinya sendiri. Oh, aku harus berangkat lebih pagi, itu ya dari dirinya sendiri. Tidak dari, wah nanti kalau saya terlambat pasti nanti ada Pak Agus di gerbang. Nanti tidak ya, dari dirinya sendiri. Ini perubahan paradigma atau teori kontrolnya. Ada guru mengontrol murid, kritik membuat orang merasa bersalah, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, setiap dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini sudah berubah. Ya. Nih, apa makna disiplin? Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Akan tetapi setelah masuk ke Indonesia kok sudah berubah maknanya. Sebenarnya sama, kita ingin anak-anak itu belajar. Belajar, kalau di Indonesia kan terkenal dengan tata keramanya, dengan kepatuhannya. Di sini kita mengarahkan untuk belajar itu dulu, ya. Belajar setiap anak itu mempunyai karakter. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Lebih ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri. Yang terakhir, membuat murid menjadi memahami dan menyadari akan motivasi internal, ya, motivasi dalam dirinya sendiri. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintahkan dirinya sendiri. Jadi aku melakukan ini tuh karena ya aku sendiri, bukan karena orang lain. Itu menurut Bapak kita, Bapak Genjer Dewanto. Hukuman dan penghargaan. Nih, hukuman dan konsekuensi dulu. Tadi sudah ada mana hukuman, mana sudah ada konsekuensi. Ya, Bapak Ibu sudah bisa membedakan, ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi sudah
pemantiknya, bahwa setiap penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi memberikan penghargaan itu sebenarnya ya menghukum. Iya ya Mbak Senaya, tadi sudah dijelaskan loh. Harusnya gimana? Itu ya harusnya diharapkan itu muncul dari dirinya sendiri, bukan dari karena dihukum ataupun diberi sesuatu. Keyakinan kelas, ini yang ketiga, keyakinan kelas. Di dalam sekolah atau kelas, dulu kalau waktu saya sekolah, namanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Pasti ditempel itu, di dekat pintu dan semua membaca. Sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Yaitu karena apa? Karena kalau peraturan itu kan hanya dibuat dan mindsetnya anak-anak itu dihukum. Wah, kalau aku terlambat aku akan dihukum. Tapi kalau keyakinan mereka itu dilibatkan untuk membuat, sehingga mereka sadar akan apa yang mereka buat. Misalnya datang tepat waktu, oh kan saya ikut membuat, berarti saya harus datang tepat waktu. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Contohnya tadi bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin, itu yang mudah diingat saja. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nih sudah tadi ya, untuk selalu membayar buku termasuk tanggung jawab. Itu contohnya. Nah, dari gambar ini, yang putih sama yang hijau, mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang putih apa yang hijau? Yang putih apa yang hijau? Yang putih yang kesepakatan kelas yang sebelah. Ini yang hijau. Ini yang putih. Mana yang keyakinan kelasnya? Mana yang keyakinan kelas? Yang kira apa yang mana? Itu sama-sama tulisannya kesepakatan kelas, satunya kesepakatan kelas. Sebenarnya itu ada satu yang termasuk keyakinan kelas, itu yang betul warna hijau atau warna putih. Yang menurutnya tadi kunci dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal, berarti secara umum. Berarti kalau bisa dilihat di sini, yang secara umum itu yang putih atau yang hijau. Kalau peraturan kan tadi lebih ke teknisnya, lebih terinci. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih universal, lebih umum. Berarti keyakinan kelas yang mana? Yang putih atau yang hijau? Yang putih. Berarti Bapak Ibu sudah paham semua ya? Jadi lebih ke umum. Keyakinan kelas itu lebih ke umum, bukan ke teknisnya. Ya, itu guys. Ya, kalau yang sini ke kesepakatan kelas, yang sana keyakinan. Kalau keyakinan itu nilainya lebih universal, saling menyayangi, semangat, ya, peduli dengan teman-teman. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia. Nah, itu kemarin ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak ketika melakukan sesuatu pasti dari ini, didasari dari kebutuhan dasar manusia. Seperti yang pas visi, eliminasi visi. Anak kenapa? Bagaimana bagus pertanyaannya yang lain bisa bilang? Yang itu kebutuhan dasar itu anak. Tinggal orang tua.
kan manusia anak itu kan akal itu kan berasal dari keluarga, juga faktor keluarga, faktor sekolah, kan biasanya lingkungan ya. Biasanya anak kan kalau ditinggal orang tuanya merantau itu kan biasanya kan apa ya, suka lihat bukan lihat apa nakal gitu, kurang kasih sayang. Nah, pertanyaan gitu kalau lainnya. Nah terus cara sebetulnya untuk mengatasi anak yang gitu. Terima kasih Pak Agus. Jadi setiap guru itu harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Karena kita sebagai guru itu kan yang dipegang itu anak manusia. Jadi mereka itu setiap anak mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau dari pertanyaannya Pak Agus, anak tersebut ditinggal ibunya keluar negeri, pasti di situ membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, maka di sini di sekolah ini mencukupi rasa kasih sayangnya dan rasa diterimanya dia sebagai seorang manusia. Misalnya dengan perhatian. Nanya nggak sudah sarapan belum? Anak kan pastinya nanti senang. Oh nanti aku di sekolah pasti akan ketemu Wida. Besok mau sekolah lagi ya. Senang aku diajak Wida. Wida itu lembut, Wida itu kasih sayang. Karena itu kurang kasih sayangnya. Berarti kita harus seorang guru itu harus mengenali karakteristik siswa. Iya, tepat sekali. Mungkin ada yang kurang kasih sayang di sana. Ada di rumah mungkin dia kurang perhatian orang tua begitu kan. Jadi kita sebagai guru kita memang harus mengetahui karakteristik masing-masing muridnya satu-satu. Misalnya kelas 1 ada 25, jadi harus mengetahui ke-25 itu. Si A dia seringnya di rumah terus, mau main nggak boleh, berarti dia membutuhkan namanya kebebasan. Yang bertahan hidup itu jawabnya Anaknya kenapa? Sama kasusnya kayak kelas 6 Adit itu kalau pagi belum sarapan dia selalu minta istriku mau makan. Berarti harus dipenuhi terlebih dahulu. Kayak rasa kasih sayang dan rasa diterima itu dari ibu guru, bapak ibu guru kalau menemui siswanya pertama kali itu harus senyum lebar biar tidak menakutkan. Berarti satu kasih sayang dan rasa diterima, yang kedua sama bertahan hidup. Iya, itu mulai Dia tidak sarapan, dia tidak bisa berpikir. Iya, begitu. Berarti adanya membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima dan menerima hidup. Kalau yang penguasaan itu biasanya anak-anak yang dia pengen temennya itu dia. Berkuasa atas temannya. Kamu harus ikut aku, kamu harus ikut saya. Kalau tidak ini, ini sama ini Belajar ini bisa. Di sini ada dua. Penguasa itu ada dua. Tadi yang sebenarnya yang disebutkan sama berarti dia itu ingin berkuasa atas temannya. Satu lagi adalah menguasai materi pelajaran. Jadi kalau anak itu di awal materi pembelajaran kok sudah musmut bahasa dan bingung, lagi kalau diajak ke berikutnya itu tidak bisa. Makanya terkadang kalau kita menghadapi anak seperti itu perlu pelayanan yang lebih khusus lagi. Jadi betul ya tadi penguasaan sama kekuasaan itu nanti. Mulainya belajar siswa di rumah. Ayo lanjut.
Posisi kontrol dari seorang guru tadi sudah ya 5. Ada 5. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Saya kalau dulu. Nah, ini caranya. Ini kan kita harus misalnya tadi kan kita bergawe budaya positif kan. Kan bahwa atau kita berbudaya positif untuk sholat berjamaah. Ya, anak itu kan diingatkan 1 kali. Jadi ini dulu kan tidak boleh ditolak kan. Kudu sing harus tak ingatkan. Nah, bagi wudhu sholat terus sabar. Tapi ternyata orang dipilih bisa tutup kata sampai 3 kali 4 kali berbaju. Nah sampai 4 kali itu menanyakan dulu kenapa kamu kok tidak mau tanyakan. Dan terus wes ditekoni dana apa orang wudhu. Dia tidak jawab tapi malah mereka dia yang mencari penyelesaian sendiri dari dianya sendiri. Tetapi dia tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi itu kudunya dia caranya. Aku makanya saya kok dia caranya. Dengan dia caranya dia apa? Jadi itu tadi berkaitan dengan bagaimana solusinya agar anak itu sudah diingatkan nada, tetapi anaknya tetap tidak mau bertanggung jawab. Untuk nada rendah, tadi kan ada 5 kontrol. Posisi kontrol guru itu penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nada rendah itu sudah mulai digunakan pada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Itu berarti nada rendah ini bukan sebagai patokan. Jadi, ya, nada rendah itu sudah dipakai untuk membuat rasa bersalah. Jadi, nah kemudian rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan itu manajer, tapi manajer ini ternyata butuh tahapan yang sangat luar biasa. Kalau jenengan menerapkan posisi kontrol manajer, jenengan di kelas harus sudah membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu ada prosedurnya dulu. Membuat keyakinan kelas itu mengajak anak-anak semua di kelas membuat peraturan-peraturan yang mereka harapkan. Kemudian ditempel, yang kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Misalkan datang tidak terlambat, berarti diubah menjadi datang tepat waktu. Itu harus ada prosesnya. Kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Jadilah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi tadi kalau kita datang tepat waktu, keyakinan kelasnya bagaimana? Ya, jadi tadi keyakinan kelas. Jadi tidak kami itu tertarik. Saya sih, ayo Bang Ares itu. Saya sudah berapa kali tadi? Kelas 6 sama kelas 5. Sudah. kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, baru kita melakukan kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu saya tuh merasa seperti ibu tadi. Makanya biar caranya saya itu harus bisa merubah karakter saya koyo ibu ya. Kegiatan segitiga restitusi tidak boleh dilakukan rame-rame, harus
siswa atau siswa-siswa yang bermasalah di tempat yang kondusif. Di situ nanti kegiatan restitusinya Mbak. Jadi kalau sudah itu satu, validasi identitas. Nah, kalau orang membuat kesalahan itu betul atau salah, atau orang bisa melakukan kesalahan, tetapi dari kesalahan itu kita bisa mengambil hikmahnya. Itu namanya stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Dilanjut yang kedua, validasi kebutuhan atau kesalahan. Ditanya anaknya, kamu mengapa gojek? Kamu mengapa bercanda? Agar kita tidak langsung, oh ini salah-salah, tapi kita lihat dulu alasannya dia kenapa. Contoh kemarin adalah salsa, gojek sama Kanza pas waktu jamaah. Saya tanya kenapa? Kanza, saya mengingatkan mengejak bergurau, akhirnya dia ikut-ikutan bergurau. Setelah itu wajib harus ada keyakinan keras. Saya tanyakan sama Salsa, kita punya keyakinan keras apa Salsa di sekolahan, di kelas kita? Tenggang rasa, disiplin. Nah ini saya tanyakan, oh kamu berarti sudah melanggar apa Salsa? Dia menjawab sudah melanggar keyakinan kelas yang itu. Kemudian solusinya bagaimana Salsa? Oh saya akan datang tepat waktu, sholat khusyuk dan tidak bergurau. Lalu bagaimana ini setelah itu sudah selesai ternyata. Jadi harapannya setelah itu mereka kembali, nah kok tidak ada solusinya, kayak tidak ada solusinya kayak gitu. Nah itulah budaya positif ini tidak bisa menghasilkan sesuatu yang instan. Karena yang kita capek adalah motivasi intrinsik. Ini sangat luar biasa sekali memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Karena kembali lagi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa guru itu hanya tugasnya menuntun tumbuh kembang anak tanpa kita menghakimi dia mau jadi apa. Kita hanya merawat saja. Ibarat kita itu adalah seorang petani yang sedang melakukan persemaian bibit. Tugas kita adalah mengupayakan bagaimana bibit itu tumbuh dan kembang dengan maksimal tanpa kita menentukan dia mau jadi apa. Itu yang memang sangat luar biasa. Tugas guru itu hanya sekedar menuntun tumbuh kembangnya murid kita untuk secara maksimal. Itu budaya positif. Dari video tadi, posisi kontrol yang mana yang biasa Bapak Ibu lakukan? Dari 5 posisi kontrol itu yang biasa yang mana yang biasa Bapak Ibu lakukan? Ya, refleksi diri. Oh kemarin tadi pagi saya kok jadi pembunuh. Oh tadi agak siang saya jadi kemarin saya di akhir pembelajaran saya jadi seorang manajer misalnya. Jadi posisi-posisi kontrol ini juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kebutuhan murid itu apa, kita harus menyesuaikan juga. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini cara penyelesaian masalah. Ya. Cara menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan atau langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan, pada bagian ini merupakan bagian hasil dari proses pembelajaran.
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Jadi di sini misalnya ada anak yang terlambat atau anak yang melakukan kesalahan. Kata-kata biasanya dilakukan untuk menstabilkan tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Kesalahan itu wajar, manusiawi. Nah, itu menstabilkan identitasnya dulu. Baru kemudian nanti yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi tadi mengarah ke kebutuhan 5 dasar kebutuhan itu, yang belum itu yang mana? Guru akan menggeser dari stimulus respon menjadi produktif. Jadi kenapa kau melakukan tindakan itu? Bukankah itu nanti merugikan dirimu sendiri? Memvalidasi. Pasti setiap anak melakukan suatu kesalahan itu ada alasannya. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Karena keyakinan kelas itu sudah dibuat atau keyakinan sekolah, jadi keyakinan mana yang yang belum kamu tunjukkan dari kesepakatan atau keyakinan-keyakinan yang sudah dibuatnya. Ini contoh nyata kemarin ya, sebagai tugas demonstrasi Cherry di sini ya, sebagai pembuat masalahnya, tidak mengerjakan PR. Ini contohnya yang kemarin sudah saya buat untuk demonstrasi kontekstual dengan kasusnya Cherry tidak mengerjakan PR. Ditanya dulu kenapa kok tidak mengerjakan PR, terus kemudian menstabilkan identitasnya. Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama, akan tetapi bagaimana memperbaiki diri. Yang kedua, memvalidasi tindakannya. Alasannya Cherry tidak membuat PR itu apa? Karena diajak orang tuanya pergi, pulangnya malam sehingga lupa tidak membuat. Dan yang terakhir, keyakinannya yang belum ditunjukkan, yaitu harus membuat tugas dan menghargai gurunya. Jadi kesimpulan dari budaya positif ini, materi budaya positif, budaya positif itu terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini diharapkan nantinya secara terus-menerus dilakukan. Kalau hanya sekali dilakukan, besok tidak dilakukan lagi, itu nanti memunculkan budaya positifnya itu lama atau susah. Makanya perlu konsistensi. Yang kedua adalah pembentukan budaya positif perlu adanya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi semua warga sekolah itu berperan untuk menciptakan budaya yang positif. Tujuan yang terakhir, budaya positif akan membentuk budi pekerti yang luhur dalam diri seorang murid. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya? Demikian diseminasi dari saya dan Bu Akibatul Husna. Jika ada perkataan dan perbuatan yang salah atau kurang pas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan? Terima kasih, luar biasa kesimpulan akhir dari paparan yang telah disampaikan oleh sahabat kita berdua, yaitu Bu Dewi Sinta dan Bu Adibatul Husna, kaitannya dengan budaya positif yang sering atau kita lakukan di sekolah kita. Semoga apa yang menjadi paparan kaitannya dengan budaya positif tadi bisa diaksinyatakan di sekolah kita, sehingga tidak memunculkan sesuatu yang kita tidak harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kaitannya dengan diseminasi ini, terima kasih sekali lagi, terima kasih kami sampaikan oleh jenengan berdua dan teman-teman keluarga besar SD Negeri 3 Jongsemi ini yang sangat antusias. Untuk lain kali kita schedulekan mungkin waktunya agak pagi Mbak Biru, karena hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif atau tema-tema yang lain ini sangat kita perlukan. Semoga bermanfaat adanya. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.